Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Adalia Kusumawati dari kelas Manajemen Pendidikan Islam B, IAIN Ponorogo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan, yang mana saya akan menjawab soal-soal sebagai berikut. Bagaimana analisis saudara tentang pemilihan kepala daerah melalui pilkada langsung dalam kaitannya dengan otonomi daerah? Jawaban menurut analisis saya bahwa pemilihan kepala daerah melalui pilkada langsung itu sesuai dengan pengertian otonomi daerah, yang mana hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pilkada secara langsung, maka masyarakat di suatu daerah berkesempatan menentukan nasib daerahnya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Masyarakat yang otonom, yang tidak lagi bergantung dan patuh pada titah pemerintah pusat. Pilkada langsung adalah sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, yang mana tujuan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat, yang mana tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, dalam melaksanakan pilkada langsung itu banyak problem atau ragam permasalahan. Masalah itu yaitu biaya penyelenggaraan pilkada yang membutuhkan biaya politik yang tinggi, maraknya money politik yang menyebabkan korupsi kepala daerah terpilih, perebutan kursi jabatan yang tidak sehat, konflik yang tinggi, dan lain-lain. Namun, kondisi seperti itu sebenarnya tidak akan terjadi apabila para kandidat atau calon pemimpin mau bersaing secara sehat dan menghargai hasil akhir dari pilkada langsung. Apakah good governance sesuai dengan ajaran agama Islam? Jelaskan. Iya, good governance sesuai dengan ajaran Islam. Perwujudan good governance merupakan cita-cita masyarakat dan senafas dengan ajaran Islam. Melihat konsep good governance seperti yang sekarang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi publik, maka akan dapat kita lihat relevansinya dalam hal terma yang dipakai dalam literatur Islam. Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan pentingnya kejujuran, memenuhi janji, dan melaksanakan amanah. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang populer adalah ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Apabila berbicara penuh kebohongan, apabila berjanji selalu ingkar, apabila dipercaya selalu ingkar. Nabi Muhammad juga mencontoh kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tablik. Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai, memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik agar terwujud kesejahteraan yang baik. Setidaknya ada 3 pilar dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua yaitu akuntabilitas, yang ketiga yaitu partisipasi. Yang pertama yaitu transparansi, merupakan diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain transparansi dan jujur,
Pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait dengan amanat, setia, dan tepat janji. Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya biasanya akan mudah dipercaya, dipastikan setia dan tepat janji. Pilar selanjutnya yaitu partisipasi. Yang dimaksudkan di sini adalah kebersamaan para pelaku termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip at-ta'awun, yaitu gotong royong. Sebagai bentuk interaksi sosial politik dalam proses pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, good governance ini semestinya dimulai dengan saling berbagi informasi. Keahlian sumber-sumber lain yang dibutuhkan aktor kebijakan dalam proses kebijakan aktornya yaitu pemerintah, swasta, legislatif, dan lain-lain, sehingga mutu produk dari kebijakan tersebut lebih mendekati keinginan dan kepentingan bersama, sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang mana dalam menguntungkan satu kelompok saja, namun dapat mampu menyeluruh lapisan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pendapat Anda mengenai gambar di bawah ini? Wali kota harus muslim. Selanjutnya yaitu saya kurang setuju mengenai hal itu karena di Indonesia bukan negara Islam. Walaupun di Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun di Indonesia dikenal di mancanegara sebagai negara yang santun, ramah, dan toleran di tengah kebinekaan. Walaupun di Indonesia banyak suku, ras, adat, budaya, dan agama yang berbeda, namun tidak menjadikan terjadinya kekacauan, yang mana di Indonesia selalu menjaga persatuan dan kesatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat mayoritas tidak menindas masyarakat minoritas, ataupun sebaliknya, masyarakat minoritas tidak anarkis dengan masyarakat mayoritas. Semua orang memiliki hak yang sama untuk memimpin dan berhak dipimpin. Di Indonesia sendiri, negara demokrasi dalam memilih pemimpin. Melalui pemilu, seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama, sehingga diharapkan dapat berpartisipasi atau menggunakan suaranya untuk memilih pemimpinnya. Pilihlah pemimpin yang dapat dipercaya untuk membawa masyarakat yang lebih baik keadaannya dan berhak menyampaikan suara dengan mengikuti pemilu. Memilih sesuai dengan keyakinan dan keinginan masing-masing tanpa ada paksaan untuk memilih siapa yang akan dipilih, dan calon pemimpin itu pasti sesuai dengan ketentuan syarat-syarat. Maka dari itu, pilihlah yang terbaik karena semua orang memiliki hak yang sama. Jangan sampai ada sikap permusuhan dan pertikaian. Toleransi harus tetap dijaga. Cukup sekian video ini saya buat. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.